wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Kepala UPTD SD Negeri 75 Kota Parepare. Beliau adalah Pak Fadlan SPDI. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, maka hari ini saya akan melakukan wawancara bersama beliau, di mana beliau nanti akan memberikan masukan, begitupun masalah yang biasa terjadi di sekolah beliau. Baik Pak, jadi hari ini saya ingin menanyakan permasalahan apa yang biasa terjadi di sekolah Kak? Mungkin ada kasus, apakah itu pada saat PPDB, kenaikan kelas, atau mungkin orang tua siswa yang ada keluhannya ke sekolah Kak? Ya, terima kasih banyak. Untuk permasalahan di sekolah, untuk masalah internal sekolah ini selalu ada, termasuk antara guru dengan guru. Kadang ada clash antara sesama guru, kemudian ada pula antara orang tua siswa dengan guru atau pihak pengajar yang ada di sekolah. Itu memang ada masalah seperti itu. Salah satu contohnya barangkali dan kasus tentang orang tua yang kadang biasa ada protes datang ke sekolah. Protes yang dilayangkan itu kadang berupa kadang ada masalah yang dihadapkan anak, yang dihadapi itu tentang pembulian. Nah, rata-rata ada mereka, kalau anak-anak sudah ada di sekolah itu rata-rata mereka berkelahi, kemudian ada bully di antara mereka, saling clash, sehingga mungkin pihak sekolah atau guru ada barangkali yang terlewatkan yang tidak bisa diatasi karena mungkin tidak terlihat. Kemudian barangkali mereka ini anak-anak yang berkelahi tidak dilihat sampai mereka tidak mereka tidak melapor sama gurunya, kan tetapi langsung kasusnya itu dilaporkan sama orang tua anak yang bersangkutan. Sehingga anak yang bersangkutan biasa datang ke sekolah untuk datang langsung untuk memberikan semacam protes terhadap guru. Bahkan ada pula yang langsung, kadang ada orang tua dulu, dia kadang langsung datang untuk langsung menghakimi anak yang biasa memukul anaknya. Seperti itu. Tapi Pak, itu kan biasa kalau guru kelas kan, di situ kan ada biasanya kesepakatan dalam kelas, di mana siswa kalau ada apa-apa harus melaporkan ke guru kelasnya, tidak boleh langsung ke luar, menggubrus keluar atau bagaimana, karena kan kalau prinsipnya dilema etika itu Pak, benar salah kan itu harus ke internal sekolah, jangan ke luar sekolah Pak. Bagaimana pendapat Pak? Iya, betul sekali. Memang sudah ada kesepakatan. Sebenarnya sudah ada SOP dengan orang tua dan siswa. Betul. Kalau memang misalnya kalau ada kejadian yang ada di sekolah terjadi, itu sepenuhnya ditangani dulu oleh sekolah. Antara siswa dengan siswa harus didamaikan kalau misalnya ada. Dan pihak yang yang bisa mendamaikan itu yang pertama kali adalah gurunya yang bersangkutan dulu. Nah, kalau misalnya masalah itu berat sama sekali dan tidak bisa ditanggulangi oleh guru, baru dilaporkan sama pihak kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap sekolah itu. Itu memang masalahnya seperti itu. Prosesnya seperti itu dalam sekolah. Pihak guru dulu, setelah guru tidak mampu untuk menangani masalah itu, lanjut ke kepala sekolah. Kalaupun misalnya kepala sekolah juga tidak mampu mengatasi masalah itu, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat yang lebih tinggi, pengawas dan dinas pendidikan, baru dikembalikan ke orang tua. Baik Pak, tapi ini kan kalau kasus-kasus pembulian seperti ini kan saya rasa kalau pihak dari sekolah, misalnya khususnya kayak kita kepala sekolah kan bisa memutuskan kalau hal yang seperti ini.
Iya. Jadi pertanyaan saya bagaimana ketika hal ini cara Bapak untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Biasanya kasus pembulian itu dilihat dulu siapa benar salahnya anak tersebut. Iya. Kita klarifikasi dulu anak itu. Iya. Apa faktor penyebab sehingga mereka dibully? Kemudian kita klarifikasi terhadap anak yang kena bulian dulu. Kamu diapakan nak? Nah, setelah ada penjelasan dari anak tersebut, sama-sama ada klarifikasi dari orang yang membuli, kemudian kita berikan solusi, kita damaikan dia. Kalau memang hanya pembulian biasa, kemudian tidak ada yang tersakiti, kita damaikan langsung di situ. Kita damaikan langsung, kita bermaafan, tidak boleh diulangi hal tersebut. Selama tidak ada bekas-bekas luka dan semacamnya, kalau misalnya pembulian seperti secara batin saja atau secara fisik, itu bisa langsung didamaikan di situ. Iya. Jadi saya bisa tangkap Pak bahwa tidak selamanya itu sesuatu itu harus kita bawa keluar Pak ya. Iya. Ya, kalau bisa kita selesaikan di sekolah ya. Iya, selama masih bisa diselesaikan. Dan diupayakan tidak di masalah itu tidak keluar. Harus selesai di hari itu juga, kemudian dia pulang. Oke. Baik Pak, terima kasih atas dialog kita pada hari ini. Tentunya apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi masukan ke kami dan kami juga bisa mengikutinya nanti ke depannya. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Amin. Selalu. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya bersama dengan PLT Kepala SD Negeri 86 dalam tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi hari ini saya bersama Ibu Hamawati SPD. Kebetulan beliau sebagai PLT di UPTD SD Negeri 86 Kota Parepare. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, jadi dalam keadaan sehat. Jadi tadi Bu Rahma, jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rahma, yaitu pengambilan keputusan. Mungkin selama sekolah ini, selama Ibu menjadi PLT, bagaimana pendapat Ibu ketika menghadapi sebuah masalah, sebuah kasus, baik itu semacam PPDB atau misalkan mendisiplinkan siswa mungkin, atau mungkin masalah-masalah yang pernah Ibu menghadapi di sekolah, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang bisa bermanfaat bagi semua pihak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti pengalaman saya ya selama ini, dalam mengambil keputusan itu tidak boleh kita menilai satu pihak. Jadi contohnya saja pada saat mendisiplinkan siswa yang selama ini saya telah lakukan, ketika ada orang tua yang keberatan dalam hal ini, misalnya dalam kelas, maka langkah yang harus kita ambil yaitu harus melihat dulu masalahnya di mana. Setelah itu kita memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan di mana titik permasalahannya sebetulnya. Jadi jangan serta-merta kita memponis satu orang saja bahwa memang ini memang yang salah, tetapi harus kita melihat dulu di mana sumber masalahnya, kemudian baru kita bisa membuat keputusan, mengambil keputusan di mana keputusan itu tidak merugikan siapapun. Jadi kita harus dalam mengambil keputusan itu harus kita berlaku adil, tidak boleh merugikan sepihak pun, meskipun teman kita sendiri, meskipun
kalau ada permasalahan di sekolah. Kalau guru-guru yang bermasalah harus kita panggil secara pribadi, kemudian kita cari sumber masalahnya, kemudian setelah kita mengetahui akar masalahnya bagaimana, gimana, barulah kita mengambil keputusan dengan melibatkan langsung teman-teman yang bersangkutan tersebut. Jadi intinya tidak boleh mengambil keputusan dengan sepihak, dengan melihat kekeluargaan sebagai kekeluargaan atau karena ada hubungan misalnya teman dekat lah begitu. Jadi intinya harus adil dalam mengambil keputusan. Baik, Bu Rahma, sesuai dengan jawaban Ibu tadi, jadi dalam dimensi ya, kita melibatkan 3 dimensi, etika mungkin yang namanya benar melawan benar. Artinya keadilan itu harus ditegakkan, ya kita tidak boleh mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan berbagai pihak, seperti itu ya. Jadi misalkan ada masalah ya, baik itu di dalam mendisiplinkan siswa kemudian atau guru mempunyai masalah, dibina dengan baik, istilahnya dengan cara dipanggil, seperti itu, Bro. Iya, menurut saya seperti itu. Ya betul sekali. Jadi pertanyaan saya ke depan selanjutnya ya, bagaimana cara Ibu ketika misalkan ada siswa yang melanggar, nah, misalkan dia diberikan semacam teguran dari gurunya tapi dia tidak menggubris, namun ada pihak yang dari luar misalkan orang tuanya ikut campur. Iya. Karena tidak kan Ibu? Ini yang sering terjadi ya, tidak bisa kita pungkiri ketika kita di sekolah mendisiplinkan, karena di sekolah itu punya aturan tersendiri, di mana di luar sana saya yakin bahwa orang tua tidak semua mengerti bahwa ada aturan tersendiri yang ditegakkan di sekolah. Kalau saya menghadapi seperti itu, langkah yang saya ambil itu saya panggil orang tua tersebut, orang tua sang murid tersebut, kemudian kita coba untuk bermusyawarah dulu, kemudian kita sampaikan dengan secara kekeluargaan. Saya yakin dengan berbagai macam pendekatan, insya Allah akan mengerti orang tua tersebut. Saya yakin dia bersikap begitu karena ketidaktahuannya. Jadi kita melakukan pendekatan yang saya rasa sekeras bagaimanapun orang tua, kalau kita melakukan berbagai macam cara, bagaimana dia supaya dia mengerti, insya Allah semua akan baik-baik saja. Orang tua bisa terima, kemudian anak-anak juga tersebut mudah-mudahan dia bisa merubah sikapnya setelah kita mendisiplinkan mereka. Oke, baik. Jadi pemahaman saya di sini yaitu Ibu Rahma mengambil keputusan ya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kader sekolah begitu ya, orang-orang yang ada di dalam sekolah, melibatkan orang tua siswa sebagai 4 prinsip etika. Kemudian memang tidak semuanya orang tua memahami aturan sekolah, jadi memang harus diberikan semacam pendekatan sehingga mereka bisa betul-betul mengerti aturan sekolah, sehingga sekolah kita bisa menjadi aman dan nyaman dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang tua siswa. Terima kasih atas pemahamannya hari ini. Lebih kurangnya jika ada kesalahan dari saya, Bu, tolong dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Semoga berjalan lancar.